ziarah. Tahun yubileum itu memanggil kita untuk mengawali perjalanan dan melintasi batas. Nah, kata kuncinya perjalanan melintasi batas. Perjalanan yang dimaksud perjalanan fisik sekaligus perjalanan spiritual. Jadi ini kata kuncinya, perjalanan yang sifatnya fisik, yang kedua perjalanan spiritual. Itulah yang disebut melintasi batas. Bisa batas-batas fisik, misalnya kita berziarah kemana berarti kan melintasi batas fisik, bergerak. Contoh ke Subang aja yang dekat, dari Purwakarta pergi ke Subang, melintasi batas. Tetapi yang nomor dua tidak hanya soal itu, tapi melintasi batas-batas yang disebut batas spiritual. Contoh yang selalu kuulang-ulang aja. Ini kenapa selalu diulang-ulang? Karena bahkan yang satu ayat ini pun kita nggak pernah lulus, yaitu apal ayatnya, kasih itu sabar. Siapa? Tolong ngacung yang sudah lulus kalau ujiannya ayat suci yang berbunyi kasih itu sabar. Ayo ngacung kalau berani. Beratnya muncul lagi Pak. Ya, ini contoh melintasi batas. Batas seperti itu yang dimaksud salah satunya. Kita punya keterbatasan, tapi bukan berarti didiamkan saja, tapi dilintasi, dilewati. Apakah akan berhasil? Ya nggak tahu, tapi berjuang untuk melintasi. Satu itu dulu saja, kasih itu sabar. Ini ziarah juga. Ziarah dalam arti melintasi batas rohani yang satu ayat ini pun kita belum lulus. Kalau diuraikan lebih panjang, tapi ayat ini saya sering kutip karena memang ini yang paling banyak kena pada kita. Enggak di rumah, enggak di gereja, enggak di parkiran, enggak di jalan, enggak di sekolah, dimanapun kita banyak terkena halangan batas seperti ini. Kasih itu sabar. Inti yang disebut sebagai ziarah. Jadi ziarah makna intinya bukan pergi-pergi loh ya, itu bukan ziarah, itu ziarek namanya, ziarah rekreasi. Sekarang kalau bikin acara pakai ziarah aja kurang laku, harus ada reknya, rekreasi, ziarah rekreasi. Doanya setengah jam, belanjanya 5 jam. Astaga naga. Ini kalau pakai kata-kata si apa itu yang di film apa itu Naga Bonar itu apa kata dunia. Nah itulah ziarah reknya itu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi yang penting kita tahu ziarah itu perjalanan melintasi batas. Jadi saran praktisnya adalah karena perjalanan ini mengubah diri. Jadi tujuannya mengubah diri. Ayo ditetapkan setahun ini apa yang mau ku mulai dalam perjalanan. Kalau saya sih tetap masih sama, ayat tadi itu kasih itu sabar. Kalau kamu boleh yang lain, karena siapa tahu satu ayat ini sudah ada yang lulus di paroki ini. Saya nggak tahu loh ya, siapa tahu sudah ada yang lulus. Tapi mengingat pastornya aja belum lulus, masa umatnya udah lulus? Emang lu lebih suci daripada gue? Udah nggak usah pakai lucu-lucuan, serius ya. Perjalanan mengubah diri. Jadi tetapkan paling nggak setahun ini apa yang mau saya lintasi. Itu jadi penting karena berbuat apa? Nah, tetapkan apa yang mau saya lintasi. Ziarah apa? Jangan hanya soal ziarah ke Subang, ke Cirebon, ke Kuningan. Nah itu cuma ziarah tadi itu. Habis dari ziarah ke Kuningan terus belanja peyem gitu aja udah. Ya. Apa gunanya? Tapi ziarah dalam arti ziarah kebatinan kita, ziarah spiritual. Nah, ditetapkan apa? Ini yang dilakukan yang pertama. Karena kalau kita belajar dari Alkitab, dari kitab Kejadian, itu juga ada ziarah yang dilakukan oleh Abram. Kita baca Kejadian 12 ayat yang pertama. Kalau sudah ditampilkan, umat boleh ikut membaca. Sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Jadi Abram dipanggil untuk apa? Pergi, memulai perjalanan. Nanti ketika perjalanan, intinya bukan perjalanannya itu. Hidup Abraham diubah, iman Abraham diubah melalui perjalanan itu. Nah, Tuhan Yesus pun juga melakukan perjalanan. Ada ayat yang mengatakan dalam Lukas 9 ayat 51. Mari baca bersama-sama.
Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu nggak pernah ada di satu tempat, pindah-pindah, ini perjalanan. Dan perjalanan yang dilakukan oleh baginda Yesus bersama dengan murid-muridnya itu mengubah murid-muridnya. Tadinya awalnya contoh, para murid ketika awal-awal ikut Tuhan Yesus, mereka berantem, bertengkar, berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Ingat ya ayat itu ya, ingat nggak? Kamu harus manggut-manggut biar kelihatan Katolik ya. Kalau nggak manggut-manggut nanti kelihatan kayak on gitu loh ya. Jadi kayak kurang Katolik ya. Begitu saya tanya, ingat ya, gini-gini ya. Biar ketahuan, ingat, nanti di kamera di syuting itu juga disiarkan, wah ini orang Katolik Purwakarta bagus gitu ya. Nah saya ulangi ya biar kelihatan bagus ya. Soalnya di syuting ini biar kelihatan bagus ya. Pas awal-awal ikut Tuhan itu mereka berantem, berebut siapa yang paling hebat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar. Ingat ya, manggut-manggut. Nah gitu. Jadi nanti di kamera itu kelihatan bagus. Orang-orang Jakarta akan terpukau, wah orang Purwakarta ternyata hafal Alkitab gitu. Tapi di bagian-bagian terakhir dalam hidup mereka, apalagi setelah Tuhan naik ke surga, tidak ada lagi rebutan seperti itu. Para murid berubah. Tadinya hebat-hebatan, saya dong, kalau nggak ada pastor paroki ini mau jadi apa? Kira-kira gitu. Kalau nggak ada seksi katekese, kalau nggak ada sidabutar, apa kata dunia ini? Gitu. Maaf ya Pak ya kalau ada persamaan nama itu fiktif belaka ya. Bukan mengacu pada orang yang nyata loh ya, enggak ya. Berebut kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya perjalanan dengan Tuhan Yesus 3 tahun lamanya mengubah para. Ini ziarah namanya. Jadi ziarah, sekarang kita punya pemahaman baru, ziarah bukan sekedar pindah-pindah perjalanan atau mengunjungi sesuatu, tapi ini mau menuju apa. Jadi orang nggak pindah tempat pun bisa ziarah, karena ziarahnya ziarah kebatinan dia, ziarah spiritual. Apa yang mau dituju dilintasi, itu maksudnya ziarah. Nah saran praktisnya sekarang, saran praktis ada 2. Nomor 1, tentukan apa yang mau kamu lintasi di dalam dirimu, apa kelemahan-kelemahan, keterbatasan, apa yang mau kamu lintasi tadi itu, yang sudah saya sampaikan di awal. Nomor 2, lakukan ziarah atau perjalanan ke tempat-tempat suci selama tahun ini. Contoh ke Subang, contoh ke Cirebon, contoh misalnya ke Kuningan, atau lebih jauh lagi ke Sendang Sono, dan tempat-tempat yang lain. Mungkin kalau orang Medan sekalian nanti pulang ke Medan ada Velangkani, nah itu boleh, silahkan. Paling enggak dalam tahun ini melakukan itu. Namun apa yang lebih penting, yang pertama yaitu ziarah perjalanan spiritualnya tadi. Selesai mengenai ziarah.